Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya sudah selesai berenang. Kita akan lanjutkan pembahasan dari cara berjalan menuju langit. Saya telah melakukan berenang sebanyak 12 kali balikan atau sama dengan 10 bolak-balik kolam panjang. Kita akan lanjutkan bagaimana cara memahami syahadat. Kemarin saya di kafe telah menjelaskan kepada kalian semua supaya tidak boleh melakukan yang namanya kredit, karena kredit itu menjadikan kita terikat pada aturan-aturan dunia. Dan usahakan jangan mempunyai hutang atau cicilan, itu juga akan mengikat kita pada hukum-hukum di dunia dan kita tidak akan bisa meninggal secepat kilat orang yang suci. Kita pahami dulu syahadatnya ya. Lafal syahadat itu sangat sederhana. Orang bersyahadat bisa langsung masuk Islam. Bagaimana orang yang sudah Islam secara keturunan? Jangan khawatir, kalian sudah Islam tanpa bersyahadat secara sadar. Itu keuntungannya. Secara bahasa artinya ialah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulnya. Dalam pengertian yang sedikit lebih dalam, ucapan itu bermakna tekad kuat untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang diajarkan dan dicontohkan Rasulnya. Inti syahadat ialah tekad dan aturan. Lafal syahadat itu adalah pernyataan iman dalam bentuk tulisan atau kata-kata. Pernyataan iman itu hanya ada dua, yaitu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya hanya dua. Allah dan Rasulnya di sini tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan seperti foto presiden dan wakil presiden dipisahkan. Tapi Allah dan Rasulnya ini adalah sebuah kesatuan. Jika ingin percaya Allah, beriman kepada Allah, maka otomatis harus patuh terhadap perintah-perintah Allah. Dan Allah memerintahkan untuk beriman, taat kepada aturan-aturan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jika orang yang percaya Allah saja, Nabi Muhammadnya tidak dipercayai, artinya apa? Artinya dia tidak sepenuhnya percaya pada aturan Allah. Kan Allah yang memerintahkan untuk mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan terakhir. Allah dan Muhammad tidak bisa dipisah-pisah. Itulah kunci dari syahadat. Orang yang telah menyatakan tekadnya beriman kepada Allah dan Rasulnya belumlah dapat disebut sebagai telah sempurna imannya karena baru tekad. Wah, aku iman kepada Allah dan Rasul. Itu baru tekad. Kesempurnaan iman kelak secara berangsur-angsur dilengkapi tatkala mengadakan perjalanan menuju Allah. Dari mulai awal perjalanan, start adalah syahadat. Kan rukun Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Startnya ada pada syahadat. Percaya kepada Allah dan percaya kepada utusannya yaitu Muhammad. Selain utusannya Muhammad, lalu kalian percaya pada utusan siapa? Jika selain dari Muhammad, itu akan gugur. Makanya kenapa Rasul dan Allah tidak bisa dipisahkan. Pada makom pertama ini belumlah ada kinerja nyata meninggalkan dunia, karena makomnya baru tekad, baru niat, baru start. Dan akan teraktualisasi jika melakukan perjalanan setahap demi setahap. Telapak kaki masih menempel di permukaan bumi. Daya tarik bumi masih efektif 100%. Yang ada baru tekad kuat hendak melepaskan diri dari pengaruh dunia materi. Baru tekad aku ingin terbang melesat jauh ke atas langit secara imateri. Tekad kuat hendak melepaskan diri dari gaya gravitasi bumi. Artinya gravitasi bumi secara maknawi, secara batin adalah maknanya adalah tidak punya kredit rumah, tidak punya kredit handphone, elektronik, tidak punya hutang dan tidak punya yang namanya cicilan-cicilan.
Memang baru tekad, tapi tekad yang kuat. Tekad yang kuat yang tidak punya cicilan dan tidak melulu juga tidak mempunyai ambisi yang kuat untuk mengumpulkan harta serta menjadi orang terkaya di kampung atau di desa. Tekad ini muncul setelah memikirkan, memandang, merenungkan kehidupan ini. Setelah memandang kehidupan ini, saya pandang seluruh seluruh ini pemandangan. Saya merenungkan pemandangan ini berasal dari mana ya? Dan saya merenungkan kehidupan ini. Mengapa ada sesuatu yang tidak dapat saya pahami sampai sekarang? Contohnya adalah mimpi masuk ke alam Jumanji. Kenapa ya? Why I am can back in time in my dreams? Kenapa saya dapat kembali ke masa lalu di dalam mimpiku? Itu tidak dapat dijelaskan, direnungkan, dan dipertanyakan dari mana datangnya alam ini. Where is the nature come from? Setelah memandang dan merenungkan tentang hakikat manusia, manusia itu apa? Al-hayawanu natiq, hewan yang berpikir. Manusia itu apa? Ada juga yang tidak berpikir tapi dia disebut sebagai manusia juga. Tidak terlihat berpikir, dia hanya berzikir, dia hanya menolong seseorang, dan dia tidak memberitahukan bahwa dirinya sedang berpikir. Mereka disebut sebagai sufi, orang yang mencintai tentang kesucian. Lalu di manakah pikirannya? Kalaulah sufi itu senjatanya adalah doa dan hati. Jadi bingung, manusia itu apa sebenarnya definisinya? Hewan yang berpikir atau hewan yang mempunyai hati yang kuat untuk menuju ilahi? Masih menjadi misteri. Tekad ini muncul setelah memikirkan, memandang, merenung kehidupan ini. Setelah memandang dan merenungkan tentang hakikat manusia itu apa, antara hati, akal, dan pikiran, kesuksesan kehidupan seseorang, kesuksesan secara material, kegelisahan di tengah kemewahan, seperti Siddhartha Gautama, mengapa ada seseorang yang kaya raya tetapi masih gelisah? Kenapa? Ini masih menjadi misteri. Kedamaian dan kerusuhan, mengapa di sisi lain ada kedamaian dan di lain sisi ada kerusuhan? Dan mengapa kedamaian itu dianggap sebagai kerusuhan bagi orang yang tidak mampu melakukannya? Kedamaian dan kerusuhan, kesabaran dan ketergesa-gesaan. Ketergesa-gesaan itu adalah sifat setan dan kesabaran itu adalah sifat Tuhan. Segala hal yang kita lakukan, baik itu kesabaran maupun kegelisahan, itu dipunyai oleh potensi manusia di mana saja manusia itu berada. Kadang kita gelisah, kadang kita tenang, kadang kita pintar, kadang juga kita ceroboh. Itulah yang dipunyai manusia sehingga kita sampai sekarang belum dapat mendefinisikan apa itu manusia sebenarnya. Jean-Paul Sartre menyatakan bahwa manusia itu tidak dapat didefinisikan karena definisi itu bisa dibuat oleh manusia itu sendiri-sendiri. Jadi definisi manusia hanyalah berlaku untuk diri kita pribadi. Definisi manusia secara menurut saya adalah untuk saya, apa yang saya lakukan dan apa yang saya pikirkan itulah diri saya. Semua yang lain manusia tidak bisa dipukul rata karena manusia hanya bisa mendefinisikan dirinya sendiri dan tidak bisa pernah dan tidak akan pernah didefinisikan oleh orang lain. Jadi kata Sartre, jika ada orang yang mendefinisikan manusia, maka ia menganggap manusia itu komunal, rata. Tapi yang manusia yang sebenarnya adalah dia yang dapat mendefinisikan dirinya sendiri. Memang baru tekad. Nah, itulah ya. Pada makom ini belum ada kinerja. Memang baru tekad, tetapi tekad yang kuat, kelak tekad kuat inilah yang akan menjadi permulaan iman. Tekad kuat itu adalah sebuah kunci dari start, walaupun meninggal dunia di tengah jalan, tapi amalnya telah sampai pada akhir. Jadi orang-orang yang tobat dan memiliki niat untuk sampai ke garis finish, walaupun dia meninggal di tengah jalan, tapi ia akan dihitung amalnya sampai ke finish. Untung bukan? Tekad ini muncul setelah memikirkan, memandang, merenung kehidupan ini. Setelah mempelajari bagaimana pemikir dahulu kala mengelola kehidupan seperti humanisme orang-orang yang mengelola alam dan manusianya sendiri secara pribadi untuk manusia
bagi manusia dari manusia, yang ternyata menghasilkan kehidupan sekarang yang disebut dengan modern. Kehidupan sekarang disebut modern karena diatur oleh manusia tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya. Kalau hal ini seperti yang saya berdiri di tempat ini diatur oleh Tuhan sepenuhnya, maka ruang gerak manusia tidak akan sebebas sekarang. Berhubung ruang gerak manusia bebas seperti sekarang itu karena jasa dari para humanisme itu tadi. Humanisme lah yang membuka celah-celah untuk menjadi manusia seutuhnya. Setelah menjadi manusia seutuhnya sebagai makhluk yang berada di planet bumi, tingkatan selanjutnya adalah bagaimana menjadi manusia sejagat abadi. Ya, harus ke langit. Kalau sudah sempurna di bumi, ke langitlah. Maka kamu akan bahagia dan kamu akan semangat sentosa selama-lamanya. Sada, sada, kirie. Setelah merenungkan dengan sungguh-sungguh kehidupan ini, maka tibalah orang itu pada tahap akhir, yaitu syahadat. Syahadat itu diucapkan, difahami, apabila telah memikirkan, merenungkan, dan mendefinisikan diri kita secara pribadi. Jika kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya, apa minat kita, apa bakat kita, kita tidak mengetahui alam ini berasal dari mana, alam ini harus dibuat oleh apa, dan kita tidak bisa bertahan hidup dan masih ketergantungan kepada orang lain, maka di situ kita tidak akan bisa menemukan apa itu syahadat. Syahadat hanya akan ditemukan oleh orang-orang yang satu, orang yang mandiri, berpikir sendiri, dan bisa menghidupi kehidupannya sendiri, makan sendiri, segala-galanya sendiri, tidak merepotkan orang lain. Kalau kita sudah bisa hidup sendiri, berpikir sendiri, berkarya sendiri, otomatis kita akan paham pada tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu tahapan syahadat. Karena syahadat itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan wahyu. Artinya orang-orang yang mendapatkan ilham. Artinya orang-orang yang bisa tahu bahwa dirinya lah yang dapat menuju langit sendirian atau bersama guru. Itulah yang dapat saya sampaikan makna dari syahadat. Kalau kalian ingin paham syahadat, maka pahamlah dirimu. Jika kalian paham dirimu, maka kalian akan paham kemanakah kalian akan pergi, kemanakah tujuanmu sampai akhir dan abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.